نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان أعطف علي ورعني أعطف علي ورعني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا الزهراء أرجو أحظى منك بنظرة عسى يا الله Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abu Ishaq As-Siraji. Pasun asal. Ini masih pembelian. Iza qazafa zaujatahu. Seorang suami menuduh. Orang itu menuduh bininya. Orang suami menuduh bininya. Menuduh apa dia kalau menuduh? Menuduhnya. Wantapa anil walad. Artinya menuduh di sini dia tidak mengakui kalau yang dikandung oleh bininya anaknya gitu. Berarti kan dia menuduh ada laki-laki lain. Seorang suami menuduh bininya berzina, sehingga bayi yang dikandung oleh bininya tidak diakuinya sebagai apa? Anak. Nah, bagaimana itu? Bagaimana cara menanganinya gitu? Pain kan dia dulu. Kalau seandainya benar-benar istrinya hamil, kan tadi kan belum tentu hamil. Walaupun tuduhannya ada, belum tentu apa. Kalau memang benar-benar istrinya hamil, ya periksa, oh positif benar. Nah, bagaimana itu proses berikutnya? Falahu ayula'ina, boleh suaminya itu melian diteruskan dengan ya tidak mengakui kalau anak itu anak dirinya, langsung ya. Kalau lian ini nggak bisa antara dia sama bini, itu harus melalui apa? Hakim, ya, di depan hakim ya, melian ya, betul lian kan. Di suami dulu, suami kan kalau orang nuduh-nuduh mesti ada 4 orang saksi. Karena berhubung nggak ada 4 orang saksi, gantinya itu lian. Apa ya? Keyboardnya udah diadain ya. Aku bersumpah demi Allah bahwa istriku itu ya berzina sama orang laki lain dan anak yang dikandung bukan anak saya. Sekali, 2 kali. Ya. Aku bersumpah berapa kali? 4. Nah itu dikasih. Jadi boleh bagi laki tadi, coba bagi ayula'ina, olaina melian. Nah tadi 4 kali. Wayang tilwalat sambil lian sambil batu-batu. Bahwa anak yang dikandung oleh bini saya ini bukan anak saya. Itu hanya wayang tilwalat. Nah dalilnya mana dalilnya? Lian Hilal bin Umayyah ini pada waktu zaman Rasul. Masya Allah, kan orang apa nih? Orang mengira, bukan mengira, emang sesungguhnya ya. Pada waktu zaman Rasul itu adalah komunitas malaikat. Apa komunitas? Waktu zaman Rasul orang-orang masyarakat itu kayak malaikat. Nah ada Rasulullah, kok adek-adeknya orang ini ada gitu betul. Adek-adeknya
Seorang suami nuduh perempuan istrinya berzina. Memang Allah Ta'ala sengaja membuat skenario, skenario seperti itu supaya ada apanya? Supaya ada tasrik. Nah kalau umpamanya nggak pernah terjadi, ada yang contohnya nggak ada. Waktu zaman Rasulullah pernah ada orang berzina, akhirnya dirajam. Ada orang bertanya, kok bisa? Kan waktu zaman Rasul orang kayak malah kok ada orang yang bisa aja berzina ya? Jawabannya betul. Nah, memang Allah Ta'ala sengaja membuat apa? Allah Ta'ala kan skenario ya supaya ada apa nih? Ada contohnya, kalau nggak ada bagaimana? Itu. Nah ini bukan masalah berzina, menuduh berzina. Siapa yang menuduh? Hilal namanya itu. Bukan Hilal ini. Hilal di Umayyah. Bukan Hilal. Oh. Anak Fir'aun itu Hilal bin Umayyah melihat disertai dengan apa? Nah, artinya tidak mengakui kalau anak yang dikandung oleh istrinya itu anak dia. Itu boleh. Nah, pilihan kedua, kan jadi boleh seperti itu langsung. Pilihan kedua, ayo akhirohu, tunggu dulu. Nah, tunggu kalau ntar bininya lahir gitu. Nah, baru dia menabikan. Ini aneh tar kalau udah istrinya. Nah, itu boleh langsung dia lian pada waktu itu. Boleh juga dia aneh kapan? Yuk akhir, nah, hanya ditangguhkan lian supaya yakin. Sebab waktu itu kan belum. Kenapa yakin? Karena bisa jadi tuh bininya masuk angin. Sehingga kelihatannya apa? Tunggu disangkanya hamil padahal masuk angin. Nah, kalau nanti udah lahir kan udah yakin tuh. Oh gitu maksudnya, boleh ditarik sampai lahir. Jiraan totok itu melahirkan. Ini anakmu yang juga lagi kan bisa jadi perutnya itu gendut, bukannya anak apa? Angin. Apa tuh? Kolakon bisa jadi bukan karena angin, tapi karena yang lain kan bisa jadi. Ya. Bayu akhorul li'annya alakin. Nah ditakhir li'annya supaya yakin kalau memang yang digantung itu benar-benar anak. Itu kalau memang ini yang dituduh waktu itu hamil. Itu kan dari ingkana. Wa ingkana waladumun fasilan. Nah, tapi kalau nuduhnya, yang tadi kan nuduhnya pada saat istri sedang hamil. Nah, boleh dinian waktu itu, boleh tunggu dulu sampai hamil. Tapi kalau memang dia niannya menuduhnya, ya bininya udah apa? Mana contohnya? Suaminya pergi ke luar negeri lah gitu. Jadi TKI. Suami jadi TKI di luar negeri, dia tinggalin bininya. Ya. Kemudian di pulang ada anak. Berarti kan menuduhnya itu udah gitu. Kata suami, perasaan gue sebelum gue ketemu gak pernah gue ngapain kok ada. Berarti nuduhnya ini kapan? Bahwa ingkana waladumun fasilan. Nah, kalau memang anaknya udah ada, suami baru nuduh. Bagaimana cara liannya itu? Mungkin ini ada dua pendapat. Nah, lahul khiyar, boleh dia pilih. Pilihin nafi. Nah, kalau ini bukan menafikan anak. Ini anak bukan anak saya. Ya, aku bersumpah bahwa anak ini bukan benih saya. Nah, bagaimana caranya? Ada boleh pilih satu syarat ayam. Selama 3, maksudnya setelah kepulangannya, setelah dipulang nih, habis pulang ada anak. Nah kalau mau lihat jangan sampai lewat dari 3 hari gitu. Sama seperti ente beli barang, tahu-tahu barang yang kita beli apa? Rusak, jangan lama-lama gitu. Ya kalau udah lebih dari 3 hari, udah tidak ada waktunya bang. Tuh. Jadi diberikan kesempatan selama berapa hari? 3 hari. Li'annahu qad yahtaju ilal fikri wa nadhar. Jangan terburu-buru nih, bisa jadi menganak ente. Ini itu. Maka diberikan waktu berapa nih?
3 hari supaya si suami itu sebelum dia berpikir, ya, lima lukatam alaih nabi gitu, ya. Faku ila salasu hatan di anahu kori. Kenapa batasnya hanya 3 hari? Ya. Kalau orang berpikir-pikir, jadi nggak boleh dari 3 hari. Kenapa harus 3 hari? Itu ada jawabannya. Ada firman Allah ini, hadihi naqatullahi lakum ayatan kadaruha. Waktu zaman Nabi ya benar soleh, mukjizatnya apa? Ontak keluar dari batu. Hadihi naqatullahi lakum ayatan kadaruha takulu bi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Nah, Qorib ini tafsir Qorib 3 hari. Saya ulangi firman-Nya gimana? Allah berfirman, ya qaumi hadhihi naqatullah, kata Nabi Saleh, wahai kaumku, ini bukan ontak sembarangan nih. Ini ontak apa nih? Ontaknya Allah, karena keluarnya dari mana? Dari batu. Jangan kamu anggap ontak sembarangan. Ini ontaknya Allah. Zaruha, biarkan onta ini makan, jangan ada yang ganggu. Walau tamassuha bisu, jangan ada yang menyakiti. Kalau kamu sakiti, apalagi kamu bunuh ini onta Allah, fayakhudhahum adzabun qarib, maka Allah Ta'ala akan datangin azab sebentar lagi. Nah, ini berapa lama sebentar lagi? Gitu? Tadi kan katanya kenapa sebentar itu 3 hari. Nah, ini ada dasarnya. Kalau kamu ganggu onta Allah ini, kamu bunuh onta Allah ini, ya, sebentar lagi kamu akan diapain? Turunin azab. Berapa lama sebentar lagi? Cuma pas fusirul qoribu bisalah. Allah menafsirkan qorib dengan 3. Mana itu firman-Nya? Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Ya, bersenang-senanglah kamu selama 3. Nah, makanya qorib itu ditafsirin berapa? 3 hari. Oleh karena itu apabila ada suami jumpa sama bininya, ya, dia merasa nggak dikit tuh kalau ada anak, maka diperbolehkan apa? Melihat selama apa? Sejak dia tahu gitu, sampai 3 hari. Nah, itu penafsiran pertama. Yang kedua, yang boleh ini boleh. Yang kedua, al-mansus fi ammatil kutub, yang dijelaskan di semua kitab fikih itu nggak perlu harus berapa? 3 hari. Kalau udah kita kalinya apa? 3 hari dulu, habis 3 hari baru li'an kan gitu. Kalau ini enggak, apabila dia tahu bininya dapat anak, dia nggak akui, langsung waktu itu juga boleh apa ya? Mau tuh, ya, itu ada di mana? Amatil kutub, ya, boleh dia li'an langsung, nggak perlu harus apa? 3 hari. Di anau kinarun wairun mu'adil dan dorot. Karena ini bukan dapur dorot, ya, karena bukan dapur dorot di sini, ya. Enggak ada yang dirugikan, dia hanya menafikan. Oleh karena itu boleh dia langsung, tidak perlu harus nunggu. Mana contoh? Pakana alal qaul, langsung kahiari rot. Nah, seperti boleh ngebalikinnya orang yang beli barang tadi. Kalau orang beli barang, ya, kalau barangnya ya, habis dibeli ada rusak, ya, sejak dia tahu harus tunggu 3 hari. Enggak, langsung, jangan lama. Orang beli barang kan menurut perjanjian barangnya mulus, tahu-tahunya apa? Ketika dia tahu barangnya cacat, nah itu harus dipulangin langsung, nggak perlu harus nunggu 3 hari. Ini sama aja seperti tadi itu, ya, dia dapat bininya punya anak. Kalau memang dia nggak ngakui itu anak-anak dia, sama seperti orang beli barang katanya barangnya apa? Cacat. Kasih hari bilang. Nah, kata-kata langsung, nah ini kata-kata langsung bukan berarti belum langsung, enggak. Saat dia tahu barang itu cacat, dia sedang sholat, nah selesai dulu sholatnya gitu, bukan apa lagi sholat langsung batalin itu. Enggak, ya.
Jadi itu langsung ada diselesaikan sholat, habis sholat udah baru pulang satu. Nah kalau dia lagi sholat tuh, ya, kalau dia lagi kelapar tuh, kalau dia lagi lapar, ya, tahu, ya, barangnya cacat, makan dulu gitu, makan dulu sampai kenyang, habis makan baru apa? Bukan berarti langsung, lagi makan langsung lompat, itu nggak termasuk takhir itu. Apalagi, ya, Allahumma lun ghairu mufrad. Nah, dia tahu barang itu ada cacatnya, sedangkan dia lagi jagain motor, Nah, sedangkan motor nggak ada gemboknya, nggak ada HP-nya, nggak ada tempat yang aman. Jagain dulu motor. Ya, kalau nanti ada gemboknya, baru dia main. Bukan berarti motornya ditinggal di jalan, kan orang ngambil motor. Contoh, ada lagi contoh berikut apa ini? Nah, jadi malahu ghairu mahfaz, dia lagi jagain barang yang bukan ada pada tempatnya. Wastagola fi ihrazi, dia lagi sibuk jagain apa? Barang, ya, dia tahu. Nah itu harus apa itu? Amalin dulu tuh barang, kalau udah aman barulah apa? Mulangin barang yang ada airnya itu. Apa ini? Karena ada tuhur hukum. Kalau memang dia tahu barang yang dibeli cacat, waktu dia tahu dia lagi naik apa ini? Naik motor, lagi motor. Apakah dia langsung berhenti? Yang enggak. Terusin mana bisnya? Wastagola bi isrobil markub. Orang beli barang, dia tahu barang yang dibeli rusak. Saat dia tahu rusak, dia sudah ngebeli. Lagi masang apa pelana, jadi punya kuda lagi pasang tempat ininya, lagi ininya. Selesai dulu tuh kerjaan. Setelahnya itu baru apa? Menindaklanjuti, ngulangin barang. Jadi saja markum tuh israt markum artinya apa? Masang pelana. Bahwa ala hakihi nanati, li'annahu takhirun diudri. Jadi walaupun dia terlambat nggak ada masalah, karena terlambatnya kena ada apa? Contoh lagi, wa in kana mahbusan, saat dia tahu barangnya rusak, dia itu lagi terkunci di dalam kamar, nggak ada kunci. Ya tunggu dulu, kalau nanti orang bukain kuncinya, barulah kita tindak. Itu masih ada lagi contoh. Malikon, dia sedang sakit, dia dapat berita kalau dia ada anaknya, dia lagi sakit, tunggu dulu di anaknya, kalau udah sembuh. Apa lagi? Mana contohnya? Qayiman ala marid. Nah, dia lagi nungguin orang sakit, bukan dia yang sakit. Dia lagi pikir nungguin orang sakit. Kalau dia ngurusin dirinya, nanti orang sakit nggak ada yang ada yang ngomongin, tungguin dulu. Kalau nanti ada gantinya baru itu qayiman ala qayiman. Dia belum datang, dapat berita gitu. Dia ini punya anak. Orang yang goib nggak tunggu dulu, udah pulang belum kan? Baru layak tiru. Orang yang goib layak tiru alal masjid, dia tunggu dulu dapat pulang. Ya. Kemudian apa lagi terusnya? Layak tiru alal wa'asad alal. Nah, tapi kalau seandainya sampai dia pulang dulu, nah harus ada saksi. Ya, siapa itu saksi? RT RW bikin. Nanti kalau saya sudah pulang, saya mau ini gitu. Nah, kalau memang dia itu terlambat, tunggu pulang dulu, harus kasih tahu RT. Itu ashad namanya, ya. Wa ashad alal bait, harus ada saksi bahwa dia akan pulang. Bahwa ala haqi, boleh. Ya. Wa ilam yashad ma'akutoh alal ishad lakotoh haqqahu. Nah, apabila dia mampu untuk menjadi saksi, tetapi dia tidak jadi saksi, sedangkan waktunya sudah terlambat, nah berarti haknya udah hilang. Waktunya hak lian udah gugur. Dia annahu ta'azzara alaihi hudur, karena dia tidak bisa hudur untuk menafikan walad. Ya. Nah kalau tidak langsung bisa hudur, kalau memang terlambat terlalu lama, harus disaksikan apa tadi? Nah,
ila ayat ke kama uki matil fi atau bilisan. Nah, apa ini ya? Sama seperti uki matul fi atau bilisan. Sama seperti dilaksanakannya rujuk pakai lidah, ya, pakai mulut, ya, makomawati sebagai ganti daripada apa? Menjimati hakil muri pada haknya suami yang mengilah bininya tidak ada lewati apabila saat itu dia tidak mampu menggauli bini ila ayakin sampai dia sanggup menggauli bini. Nah ini kalau nggak diterangin nggak paham. Kalau nggak diterangin nggak paham. Begini, ada namanya ilah. Kan ini kita ngomong lihat tadi nih, ada lihat tadi ya lahir nggak kurang dari 3 menit soal ilah. Apa ilah itu? Ya, ada namanya laki kan kadang-kadang emosi, namanya apa? Emosi. Karena dia mengungkap emosi sampai dia bersumpah, ilah itu sumpah demi Allah, ya, mulai sekarang gua kagak bakalan mau tidur sama lu. Maksudnya tidur bukan tidur biasa ngorok, bukan. Hah? Oh, demi Allah gua nggak akan mau nanti kan namanya ilah, namanya sumpah. Ya. Nah kalau orang ilah begini nih, ya, berarti kan tubuh ini tergantung mau dibilang punya lakinya nggak ada, boleh mau di nggak tulis kan, mau dibilang dicerai sama suami saya nggak cerai gitu. Ini kesian nih perempuan yang nasib ini. Ini kan dia tuh mau dibilang kagak punya lakinya nggak cerai, mau dibilang dia punya lakinya nggak tulis. Oh, berarti kan si perempuan ini mabuknya caranya tunggu. Berapa? 4 bulan. Kenapa harus 4 bulan? Karena kesabaran perempuan ya begitu tuh 4 bulan gitu. Ya itu bukan ada ininya. Itu waktu Sayyidina Umar. Umar bin Khattab. Jadi Umar waktu dia jadi presiden mewajibkan militer kepada warga. Ya. Nah, kan waktu zaman itu orang perang itu berbulan-bulan. Ya, bukan perang itu seminggu 2 minggu, berbulan-bulan berpulang. Ya, Umar wajibin, ya, pergi kan dulu. Tapi Umar hebat ya, dia mau kontrol rakyatnya. Ya, apa keluhan-keluhan? Namanya apa pun kamu kontrol rakyat. Nah, ketika Umar kontrol rakyat waktu malam, terdengar ada suara orang perempuan terdengar dari samping. Ya, perempuan mengatakan, ya, di dalam PC ini apa ranjang kagak pernah berbunyi nih, nggak pernah berbunyi sudah sekian lama. Berbunyi kan? Kalau dipakai kan berbunyi lah. Itu ranjang dulu. Nah, kalau digerak-gerakin berbunyi. Nah kan Umar penasaran, kok kenapa ada suara perempuan kayak ini? Ya, akhirnya Umar perintah, ya, pegawainya periksa si perempuan itu, kenapa dia mengeluhnya kayak model begini nih, gitu. Nah, hasil investigasi ternyata perempuan itu ditinggal oleh suaminya kurang gitu. Nah akhirnya Umar bertindak, tanyain semua perempuan. Kira-kira paling lama perempuan itu sabar gak digituin berapa? Nah hasilnya loh. Oleh karena itu apabila suami sumpah tadi, sumpah bahwa tidak mau, ditunggu selama 4 bulan, namanya rujuk. Ya. Kalau dia mau artinya menarik perkawinan boleh, tapi harus apa tuh? Bayar kapal karena dari Zoma. Ya, jadi selama masih 4 bulan masih bisa menarik ucapannya dengan cara. Caranya apa rujuknya ini? Ya, bisa juga dengan cara ini lagi dengan cara jima. Kalau dengan cara
Jimat kan tadi ini jimat. Nah kalau seandainya ada waktu buat jimat, lakinya lagi apa nih? Lagi nggak bisa jimat gitu. Nah maka diganti jimatnya dengan apa tuh? Dengan kata-kata tuh. Coba lihat tuh ya. Saya lihat sini ibaratnya nih. Saya lihat. Ya. Mana jadi gini? Kama uki matil bi'ah. Bi'ah itu artinya suami yang ingin apa? Ingin menarik perkataan sumpahnya mau ini, nggak mau gauli, mau balik sama bininya, bilisan dengan kata-kata. Maka mawati sebagai ganti apa? Ya kan harusnya kembali pakai jimat. Karena yang dituntut oleh bini kan jimat. Nah kalau memang dia waktu itu lagi sakit atau lagi ya, lagi nggak nafsu, nah harus pakai apa? Tidak ya. Maka mati hakil muli itu suami yang ilah sama bini ya, tidak ada aneh wati itu apabila saat itu dia nggak mampu apa? Dimaafin. Iya kata lakinya sama bininya, maafin ya, ya. Wah maafin ya, neng juga sayang ya. Ya kan kalau abang udah apa? Nggak udah saya kan abang itu ya. Tuh ya, inilah ayat dia sampai dimampu. Nah ini tadi kan bukan masalah iya, masalah apa tadi kan? Oh ada suami, ada suami, dapat berita kalau dia itu punya anak. Nah kalau memang dia ingin menghatikan anak, seandainya dia nggak bisa langsung pulang, caranya berbeda. Oke, pakai lisan bersama seperti tadi itu kan harusnya dia jimat. Kalau dia nggak mau pakai kata-kata kan. Nah demikian dua itu tadi. Entar kalau saya pulang ya dari luar negeri barulah saya akan lihat. Ya, jadi hukumnya sama seperti apa tadi. Suami yang hilang disuruh jimat nggak bisa, diganti dengan kalau sekarang kan omongan gampang, pakai WA bisa, bisa. Ya, saya dapat berita bahwa saya dapat anak. Padahal seingat saya belum pernah gaulin ini. Ntar kalau saya udah pulang, saya akan diambil. Ya. Disimpan tuh katanya. Nah, kalau dia nggak pakai begitu tuh, nggak bisa melihat. Karena waktunya udah gugur. Nah, baik sampai di sini, insya Allah akan kita lanjutkan. Baik, ada titipan kita baca almarhumah Yayat Mulyati binti Muhammad Amin ya. Nah, telah dipanggil